Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Jessica Sari dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2D IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan memaparkan dari tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risla Diba. Yang pertama, bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian MPK. Perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam menetapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas partisipasinya, membangun bangsa dalam dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah: yang pertama, pendidikan nasional. Terdapat pula fungsi dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bab 2, sejarah singkat perkembangan sivik dan pendidikan kewarganegaraan. Istilah sivik berasal dari Yunani, berarti citizen atau warga negara atau kota. Civic education atau di Indonesia dikenal dengan nama pendidikan kewarganegaraan berkembang pada pertama kali di Amerika dengan maksud mengamerikakan bangsa Amerika. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk menanam semangat kebangsaan dan patriotisme karena banyak pemberontakan yang terjadi di Indonesia di kala itu. Bab 3, memahami identitas nasional. Sebagai karakter Indonesia, pengertian identitas nasional yaitu identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasionalis. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang dilakukan pada seseorang yang membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional berupa kata identitas yang melekat pada kelompok. Tujuannya dalam membentuk organisasi atau pergerakan nasional. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional: ketersediaan bersatu dalam perbedaan sejarah, perkembangan ekonomi, Pancasila sebagai inti identitas nasional bangsa Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa Indonesia. Bab 4, memahami negara. Pengertian secara etimologi, Indonesia berasal dari kata status atau tabung atau suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan dan tetap atau suatu memiliki sifat dan tetap, artinya sebagai kedudukan, dan dihubungkan dalam hubungan persekutuan hidup manusia. Menghubungkan dengan kedudukan persekutuan Indonesia, hidup manusia sebagai diartikan dalam suatu wilayah dapat memangsa kekuasaan secara semua terhadap golongan kekuasaan. Hakikat, tujuan, dan fungsi ialah suatu organisasi baik dalam arti statik maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan negara itu. Bab 5, memahami konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum sebagai pedoman hidup negara dalam pencapaian kehidupan negara agar menjadi berjalannya tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenangnya dari pemerintah terhadap rakyat. Konstitusi dalam arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar negara, hukum yang tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi merupakan media terciptanya kehidupan demokrasi yang berkehidupan untuk warga negara. Konstitusi disebut sebagai aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Bab 6, memahami warga negara yang dimaksud.
Warga negara Indonesia adalah warga yang bermukim di Indonesia maupun yang berada di luar di Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Prinsip kewarganegaraan itu sendiri ada dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Indonesia sendiri menganut prinsip keturunan, yaitu ius sanguinis, warga negara asing yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia mengajukan kepada instansi terkait yang dimaksud dengan negara, istilah atau warga negara naturalisasi. Bab 7 yaitu memahami negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tidak hanya berdasarkan pendidikan keluarga, tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atas keadilan. Bab 8. Memahami HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang memiliki setiap manusia sebagai bawaannya dalam sejak lahir. Ciri pokok hakikat hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia tidak diperlukan. Memahami hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawakan oleh sejak lahir. Ciri-ciri pokok hak asasi manusia tidak perlu diberikan atau diwariskan. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Bab 9. Memahami demokrasi. Pengertian demokrasi, Pancasila, para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles pada umumnya mengaplikasikan bentuk-bentuk negara menjadi 3 bentuk, yaitu monarki, aristotelistik, dan demokrasi. Ketiga bentuk negara ditujukan untuk kepentingan pemegang pemerintahan demokrasi, yang diartikan sebagai pemerintahan dan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bab 10. Globalisasi. Globalisasi adalah sesuatu hubungan sosial yang mendunia yang kemudian terhubung satu sama lain sehingga antar kejadian dari 4 yang berbeda bisa berdampak bagi juga tempat lainnya. Secara sederhana, era globalisasi dapat dipahami sebagai era di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batas. Bab 11. Multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian keadaban yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi. Pendidikan dan pembudayaan merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku, ras, dan adat istiadat bahasa. Bab 12. Memahami wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional Indonesia, ya, istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara, atau wawasan yang berarti pandangan untuk melihat indrawi, sedangkan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang sementara. Istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau-pulau dan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia antara lain, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Tujuan wawasan Nusantara, kedudukan sebagai wawasan kebangsaan nasional Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman motivasi dan dorongan serta rambu-rambu dalam kebijakan daerah. Bab 13. Memahami ketahanan dan integritas nasional Indonesia.
Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tahan, derita,